Israel. Oke, baik. Saya bergeser ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, Anda kan memiliki pengalaman personal begitu ya di Iran. Pada saat itu kalau tidak salah di tahun 1992 mendampingi Presiden Gus Dur begitu ya. Nah ini Anda saat ini melihat kondisi Iran yang kemudian ini jadi pusat semacam konflik global yang terjadi. Ini seperti apa Mas Wahyu? Iya, saya koreksi, saya 2 kali ke Iran. Yang pertama ada tugas jurnalistik sebagai wartawan Tempo tahun 1991. Kemudian yang kedua ketika mendampingi Gus Dur sebagai kepala protokol istana tahun 1999. Baik, berarti nah, terakhir menarik, 99 ya? Iya, 99. Jadi 2 kali. Yang menarik di situ kami memang satunya tugas jurnalistik yang mendampingi Gus Dur juga waktu itu sebagai ketua umum PBNU, ketemu dengan para ulama-ulama ya level tinggi di sana yang namanya Ayatullah, Mullah itu serta para hujatul Islam di kota-kota suci di Qum, di Mashhad dan juga di Teheran. Nah, di situ ketika usai sholat zuhur, seingat saya di sebuah masjid di Mashhad, itu tepat tidak jauh dari makam Imam Ali Reza, itu kami ketemu sama Pak Ayatullah Ali Khamenei. Nah itu spontan ketemu, orangnya asik ngobrolnya itu, sangat bersahaja sekali dan nggak lama sih, mungkin hanya 10-15 menit, langsung spontan di masjid kita ngobrol sambil berdiri begitu. Ya sudah, terus kemudian balik. Ya, kesan saya ya, terus saya yang menarik, Iran ini harus dilihat sebagai satu tradisi yang lama, ya satu peradaban yang kuno sekali ya, 3000 sebelum Masehi bahkan, ya kan, sampai kemudian jatuhnya satu kerajaan Sasani dan seterusnya yang kemudian jatuh di tangan Alexander the Great ya, tapi itu akhirnya jadi kemudian jadi kalau nama Parsi itu adalah peradaban, kemudian jadi negara setelah diproklamasikan oleh si Reza Pahlavi, ya kan. Nah dari situ yang saya lihat adalah sisi lain adalah faktor tradisi keulamaan itu bercampur dengan kesenian, dengan hal-hal yang sifatnya modernitas yang sangat begitu indah gitu ya. Jadi yang membuat saya itu ya, itu sisi lain betapa dia memang sangat konsisten, betapa mereka betul-betul bisa menjaga daya tahan dari peradaban dan keseniannya. Nah mungkin dari sisi lain yang seperti saya lihat waktu itu adalah, nah ini bagaimana dia berperang. Melawan Irak aja 8 tahun coba. Ya, akhirnya banyak pengamat yang mengatakan itu yang menang ya Iran gitu ya. Jadi dia memainkan peranan yang penting dalam konstelasi alutsista di Timur Tengah, di negara Teluk khususnya. Makanya ketika Selat Hormuz ditutup ya udah, makanya Trump merengek-rengek supaya di lobby untuk dibuka kembali gitu. Oke, itu yang kemudian menjadi pandangan dari Mas Wahyu begitu ya. Saya kembali ke Bu Susi. Bu Susi, banyak yang mengatakan bahwa kondisi Iran dan juga Israel saat ini, Iran ini sebenarnya sudah menang secara moral begitu ya. Anda sendiri menanggapi hal ini seperti apa Bu Susi? Kalau dilihat dari kondisi Iran yang sudah bertubi-tubi diserang, tentunya dia menang lah kalau masih berdiri ya. Bertahan. Bertahan. Jadi sebetulnya ini kalau dalam teori ilmu politik ya, ada yang atau sosiologi, ada istilah management of impression. Jadi bagaimana impresi atau kesan itu di-manage supaya walaupun kalah dia masih kelihatan menang, walaupun menang dia bisa dibilang kelihatan kalah. Tentunya yang punya media-media kuat itu bisa membuat Iran seperti kalah, padahal sebetulnya mungkin kalau diukur dari peradaban dia bertahan gitu loh ya. Jadi jangan mengecilkan satu peradaban yang sudah lama sekali dan masih bisa mempertahankan negerinya tanpa runtuh gitulah. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Ya bisa dicontoh oleh Indonesia karena kita juga peradabannya cukup lama gitu ya. Hanya masalahnya mungkin tidak terlatih seperti Iran yang bertubi-tubi diserang ya, diserang oleh Irak, diserang oleh Amerika, diserang oleh Israel. Udah lama kan dia diserang oleh Israel kan, pusat nuklirnya udah berapa kali gitulah diserang. Jadi kita lihat ini sebagai bagaimana suatu negara itu menjaga kesan ya, memanage kesannya. Nah kita nih harus belajar karena kesan-kesan itu biasanya fiktif ya. Kayak kesan bahwa Donald Trump menang dan semua, padahal itu semua kecil seperti Pak Faisal bilang bahwa dia sebetulnya nggak mau terjun bebas ke perang nuklir, tapi dia
matikan pusat-pusat nuklir seakan-akan dia telah berhasil. Kan propagandanya begitu. We have succeeded in obliterating Iranian nuclear sites. Seakan-akan memang ada bukti. Kita belum lihat bukti seberapa jauh sih keberhasilan itu. Kenapa uraniumnya itu yang di-enrich malah justru dipindahkan. Katanya malah ini dari Al Jazeera nih, dia bilang mereka saling memberitahu kalau Sulaimania mau dibunuh, Iran sudah tahu. Kalau ini mau dibom, Iran sudah tahu. Jadi seperti Qatar, mereka mengirim missile, tapi katanya diinformasikan sebelumnya. Jadi kita nggak tahu dalam teater ini sebetulnya sedang bermain tokoh-tokoh yang takut pada perang nuklir. Jadi mereka harus sedikit licik, sedikit berstrategi supaya kelihatan masih aman sampai risikonya benar-benar di depan mata. Baik. Nah, itu hanya bisa ditentukan oleh Putin dan Donald Trump. Baik. Bang Faisal, apa yang dilakukan oleh Iran ini kan seakan memutus pandangan bahwa Israel ini betul-betul negara yang tak terkalahkan begitu ya, sekalipun banyaknya serangan yang ditujukan ini tetap berdiri karena mungkin siapa yang kemudian ini berada di belakangnya, yakni Amerika Serikat begitu ya. Saya mungkin butuh pandangan Anda, tapi kita jeda terlebih dahulu. Bang Faisal, kami akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.